Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari sosok seorang perempuan kampung yang bernama Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah ini? Adalah seorang wanita Badawi yang profesinya sebagai ibu menyusui. Kita tahu adat istiadat bagi bangsa Arab atau Arab Quraisy khususnya bahwa setiap dia melahirkan seorang bayi maka dia akan menyusukan kepada wanita-wanita yang berprofesi sebagai ibu menyusui. Profesi ibu menyusui ini banyak muncul dari kalangan wanita Badawi dari kabilah Sa'ad. Kita kenal sebuah untayan lagu ketika kita masih kecil, sering mendengar lagu ini. Semasa Nabi kecil, ya Allah, disusukan selama, ya Allah, wanita Badawi dari kabilah Sa'ad, Bani Sa'ad, Bani Sa'ad. Ya. Itulah peran seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dalam sejarah dikatakan bahwa ketika Muhammad SAW lahir, para ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu menyusui, mereka berbondong-bondong masuk ke Mekkatul Mukarramah mencari bayi yang bisa menggaji mereka dalam penyusuan. Kita tahu bahwa ibu-ibu menyusui ini pasti akan mencari bayi-bayi yang kaya, yang orang tuanya kaya. Kenapa? Karena pasti mereka mengharap upah yang begitu banyak. Setelah mereka mencari bayi-bayi yang bisa disusui, ternyata Muhammad SAW ini, bayi yang bernama Muhammad ini, tidak ada yang mau mengambil. Kenapa? Karena Muhammad ini adalah anak yang lahir setelah bapaknya meninggal, artinya yatim. Secara otomatis tidak menarik bagi ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu menyusui. Dari satu sisi, ibu menyusui yang bernama Halimatus Sa'diyah ini masuk juga ke kota Mekah mencari bayi-bayi. Dari satu sisi juga sedikit tertolak oleh penduduk kota Mekah. Kenapa? Karena dia wanita yang sangat kurus kering. Untuk itu ketika ibu yang berprofesi sebagai ibu menyusui ini meninggalkan kota Mekah, Halimatus Sa'diyah sedikit merasa malu ketika tidak membawa bayi pulang ke kampungnya. Dalam riwayat dikatakan bahwa pada saat itulah kebetulan ketemu dengan Abdul Muttalib. Dengan Halimatus Sa'diyah ini, Abdul Muttalib menawarkan kepada Halimatus Sa'diyah, wahai Halimah, apakah engkau rela menyusukan cucu? Pada saat itu Halimah mengatakan bahwa okelah kalau begitu, wahai Abdul Muttalib. Akhirnya setelah Rasulullah SAW disusukan oleh ibunya selama 8 hari, maka sempat dilanjutkan oleh Suwaibatul Aslamiyah pada saat itu, kemudian berpindah tangan ke Halimatus Sa'diyah. Maka dibawalah Muhammad kecil ini ke perkampungan Bani Sa'ad. Nah, baru beberapa hari Muhammad dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa gembalaan kambing, peternakan Halimatus Sa'diyah pada saat itu hari demi hari berkembang biak, subur. Rumput-rumput yang ada di sekitar perkampungan Bani Sa'ad ini subur melebihi kesuburan rumput-rumput yang berada di bani-bani lain. Ini merupakan suatu berkah
yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, bayi yang akan menjadi panutan umat ini, ke kabilah Sa'ad. Alhamdulillah pada saat itu menurut riwayat bahwa, mohon maaf, bahwa payudara Halimatus Sa'diyah yang sebelah kanan ini, Muhammad si kecil ini sama sekali tidak mau menetek di payudara yang sebelah kanan. Kenapa? Karena Muhammad sudah tahu kalau yang sebelah kanan ini adalah milik putra atau anak-anak Halimatus Sa'diyah. Sementara saya ini orang yang menumpang, orang yang menempel di keluarga ini, bagianku hanya payudara yang sebelah kiri. Ada riwayat yang mengatakan bahwa hari demi hari setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, badan atau tubuh Halimatus Sa'diyah ini menjadi subur dan mengeluarkan air susu yang begitu banyak. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Namun suatu ketika Muhammad beranjak umur 2 tahun, maka tibalah saatnya Halimah ini mengembalikan bayi ini ke keluarganya. Setelah dia kembalikan ke ibunya, Siti Aminah mengatakan, "Wahai Halimatus Sa'diyah, kenapa engkau mengembalikan? Jika sekiranya bisa, jika sekiranya memungkinkan untuk engkau lanjut memelihara Muhammad ini, bawalah kembali ke kampungmu. Kenapa? Karena saya sangat berharap bahwa Muhammad ini dididik di kampung-kampung. Kenapa? Karena kefasihan bahasa, karena kesehatan udara, karena pergaulan yang begitu bisa membentuk." Ya, mohon maaf, ada perbedaan ketika putra-putri kita dibina atau dididik di perkampungan dan juga dididik di perkotaan. Kadang ketika anak-anak kita dididik di pedesaan, al-badiyah, itu akan melahirkan generasi-generasi atau bibit-bibit yang berani, bibit-bibit yang begitu suci, bibit-bibit yang begitu tertanam akhlakul karimah, tertanam silaturahmi yang begitu baik. Beda dengan anak-anak yang hidup di kota, kadang moralitas agak sedikit merosot dibanding dengan anak-anak yang hidup di pedesaan. Nah, ketika Muhammad SAW kembali ke Bani Sa'ad, baru beberapa tahun kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa dia dipelihara selama 4 tahun di kabilah Sa'ad. Halimatus Sa'diyah ini pernah suatu ketika dikagetkan. Muhammad pada saat itu berusia sekitar 10 tahun, ya, bukan 10 tahun, mohon maaf. Muhammad sementara bermain dengan anak-anak yang seumurannya, ya, boleh jadi main bola atau main apa, atau main kejar-kejaran. Ya, tiba-tiba datang 2 orang yang laki-laki besar yang menggunakan pakaian putih. Kemudian dalam hadis dikatakan bahwa fasara'ahu Muhammad, dia membanting Muhammad pada saat itu dan membelah dadanya. Dari riwayat yang mengatakan bahwa mereka itu adalah 2 malaikat yang datang membelah syaqqus sadar, membelah dada Muhammad, mengoperasi Muhammad, mengeluarkan hatinya, kemudian mencucinya dengan air Zam-Zam. Ya, jadi dalam riwayat bahwa memang proses pembelahan dada atau operasi terhadap diri Rasulullah SAW itu terjadi 2 kali. Ketika dia masih kanak-kanak di bawah naungan Halimatus Sa'diyah, kabilah Sa'ad. Yang kedua, ketika beliau ingin Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibersihkan hatinya. Makanya hati yang sudah bersih dibersihkan kembali, kemudian dibersihkan yang kedua kalinya, tentu akan mengeluarkan cahaya-cahaya yang sangat luar biasa pada diri Muhammad SAW. Pemirsa yang insya Allah semuanya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa
Kemudian Halimatus Sa'diyah mengembalikan kepada Aminah, kepada Abdul Muttalib, maka dipeliharalah Muhammad SAW. Halimatus Sa'diyah nanti ketemu kembali dengan Muhammad SAW ketika Muhammad saat-saat menjelang pernikahannya Muhammad ini dengan Khadijah. Sempat berkunjung karena pada waktu itu dia mengalami suatu musim paceklik, ya, krisis terjadi di perkampungan Bani Sa'ad. Halimah menemui Muhammad. Pada saat itu Muhammad mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, tolong bantu, tolong ringankan beban ibuku ini, ibu susuanku. Maka riwayat mengatakan bahwa Khadijah memberikan 20 ekor kambing dan beberapa ekor unta, dan itulah yang kembali dikembangbiakkan oleh Halimatus Sa'diyah. Itu yang pertama. Yang kedua, Halimatus Sa'diyah ketemu kembali dengan Muhammad SAW ketika setelah terjadi perang Hunain. Ya. Pada saat itu ketika Halimatus Sa'diyah mendatangi Muhammad, ini Muhammad merupakan satu sosok yang begitu menghargai jasa orang yang pernah memeliharanya, orang yang pernah mendidiknya di suatu perkampungan. Dia gelar surbannya, digelar. Ya. Para sahabat bertanya, kenapa surban itu digelar, wahai Rasulullah? Dia mengatakan bahwa keluarga aku mau datang, ibuku mau datang. Ternyata yang datang itu adalah orang kampung, wanita yang begitu miskin kelihatan. Ternyata siapa mereka adalah Halimatus Sa'diyah. Inilah yang patut dicontoh pada diri Rasulullah SAW, bagaimana dia menghargai jasa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. Beda sebagian orang yang sudah sukses, sudah berhasil, sudah kaya, sudah tinggi pendidikannya, kadang melupakan orang-orang yang pernah mendidiknya, orang-orang yang pernah membantu mereka ketika dia menjalani proses kehidupan. Rasulullah orang yang sangat berjasa, orang yang sangat menghargai jasa orang-orang yang pernah berjasa pada dirinya. Tidak begitu mudah melupakan jasa seseorang. Mudah-mudahan dari riwayat Halimatus Sa'diyah ini ada hikmah yang kita bisa petik. Yang pertama, bagaimana kita menghargai orang yang pernah membantu kita, orang yang berjasa dalam hidup kita. Yang kedua, kita tahu bahwa gemblengan di kampung, gemblengan perkampungan, al-badiyah, itu jauh lebih baik daripada gemblengan perkotaan dalam satu pendapat. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.